Untuk mungkin membersihkan waktu karena memang semuanya sudah ada. Yang penting pada intinya acara ini akan terselenggara di hari 18, 19 itu kan hari Jumat dan hari Sabtu ya. Di sana ada hiburan juga, ada band, ada race yang balap motor klasik. Tentunya ya aneh-aneh juga tapi nyata ya, motor klasik dibalapin ya. Ya, dan kita coba untuk mengundang para panitia atau untuk para mengundang para yang bisa mengadakan acara ini tentunya dalam masa pandemi ya. Sebenarnya susah nih, udah berapa tahun ya, udah 2 tahun ya kita nggak bisa ngadain acara seperti ini, tapi dengan anak orang dan saya mau kerjasama dengan pihak dari penyelenggara di sana kita bisa mengadakan acara ini. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak dan saya yang udah bisa mengadakan acara ini nanti di tanggal 18 dan 19 dan juga dukungannya buat motor klasik ya, tentunya nanti ada sambutan-sambutan buat semua yang menyangkut dengan motor klasik, tentunya dengan motor-motor race ya. Alhamdulillah, flashback sedikit bahwa Semok adalah seputar motor klasik majalah digital yang didapur sama teman-teman untuk bikin event fundraise motor klasik di Ancol itu 18 dan 19 Maret bertepatan nanti di Mandalika juga ada MotoGP, tapi kita mencoba di fundraise Ancol. Ya, ini kita PTN-nya adalah semua senang semua menang. Jadi intinya cuma fun aja dengan motor klasikan ini. Ya kan, Semok juga memang adalah media yang klasikan itu motor dan mobil dan vintage apapun bentuknya. Event ini memang 6 bulan lalu kita ambil asumsi dari Tanjung Pakis, tapi animo teman-teman dari motor klasikan ngelihat balap race nagih dan nagih. Akhirnya kita coba kita buat ini dan kita undang semua teman-teman penggila motor klasik dan juga teman-teman media agar bahwa ini bagian dari wisata, bagian dari heritage, karena motor klasik di Indonesia memang sejelek-jeleknya motor klasik harganya nggak jelek. Betul. Iya. Karena juga menurut teman-teman yang di luar bahwa motor klasikan di Indonesia itu gila-gila karena masih bisa di jalan, bisa dilihat. Selanjutnya juga terima kasih kepada media, teman-teman lagi yang semua udah hadir di sini, yang bisa membantu buat kita semua. Intinya Semok adalah bukan apa-apa, tapi kita adalah bagian dari penggila penggemar motor klasik yang sinergi untuk mengadakan event-event. Karena event ini kita mau bikin insya Allah seri yang kedua di Bandung, ketiga di Jogja, keempat di Malang, dan kelima terakhir di Bali. Mohon doanya dan bantuan. Dari ini atau di mana dulu buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari anak orang Harley Davidson sesuai tagline kami, Tumpor All Biker. Jadi tidak hanya untuk merek Harley Davidson aja sebetulnya, karena kami juga mau teman-teman dari komunitas motor apapun, khususnya motor besar, itu bisa merapat ke anak orang Harley Davidson. Saya merasa terhormat dan suatu kebanggaan bahwa anak orang Harley Davidson bisa mensupport acara Semok balapan nostalgia balapan ya, Semok nostalgia ya, karena ini sesuatu yang langka. Selain motornya memang langka, motor-motor tua, motor-motor klasik ya, bahkan lebih tua dari pengendara dari ridernya, tapi mereka ingin menunjukkan sesuatu bahwa motor klasik ini, motor yang sudah uzur, bisa juga lari sebetulnya. Jadi itu sesuatu yang berbeda dengan ada acara-acara, apalagi kita ngomong Mandalika tadi bersama Mandalika,
Mandalika. Jadi saya mau nggak usah takut kalau penontonnya lebih sedikit dari Mandalika. Mantap. Karena memang berbeda Mandalika karena motor-motornya pasti baru. Ini motor klasik yang berbeda. Harganya mungkin yang dipakai di sana dipakai Rossi atau dipakai pebalap di Mandalika belum tentu harganya lebih mahal daripada motor rider yang dipakai di balapan nostalgia. Ya kan ini harganya enggak ada yang jadi itu kami anak orang Harley Davidson akan selalu mensupport kegiatan-kegiatan motor start khususnya yang bisa mengangkat nama dan apalagi untuk acara seperti yang langka seperti balapan nostalgia ini. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih, salam hormat yang narasumber-narasumber yang ada di depan dan sahabat-sahabat media yang saya cintai. Awalnya Semok ini datang ke kita, saya langsung apresiatif banget dan saya bantu untuk legal-legalnya semua, untuk proses-prosesnya semua. Intinya ini sangat mendukung karena ini salah satu program kerjanya kita juga. Kita butuh kayak Om Dolok ini lebih banyak lagi bisa tumbuh di Jakarta khususnya, bisa membangun dunia otomotif di Indonesia dengan motor-motor klasik. Kita tahu motor klasik itu banyak sekali. Saya juga dulu main motor klasik sampai Jerman, macam-macam kita variasi kita mainin, tapi ya belum ada aktivitas untuk mengumpul seperti yang diciptakan oleh Semok ini. Ini satu apresiasi yang bagus banget. Saya berharap program ini bisa berjalan untuk tahun ini aja, bisa berapa sen aja itu udah alhamdulillah sekali. Dimana kondisi pandemi ini mereka berani, mereka ini butuh support dari kita. Ini dari awal saya bilang kita akan support apapun yang teman-teman iniin dan kita tidak akan membantu. Kalau bisa kita bantu bagaimana caranya mendapatkan sponsor juga. Intinya teman-teman suka datang ke ini, suka diskus sama saya juga. Berita ini juga saya sampaikan ke ketua semua, ke pengurus. Saya juga bantu juga share berita ini karena ini satu langkah sangat bagus karena kita tahu kolektor itu banyak sekali menyimpan kendaraan-kendaraannya dan mereka tuh butuh tempat. Kita punya kendaraan tapi rata-rata sering kita ketemu sering ke klub, rata-rata toko-tokonya itu pasti punya motor klasiknya. Apalagi di sini dikombin dengan satu kegiatan race ya, berbicara tentang race, di mana situ ketangkasan minimal mereka bisa kumpul. Tadi Om Dol bilang juara itu minimal happy semua lah. Itu satu langkah baik. Kedepannya saya berharap dan kami akan mensupport terus program-program Semok untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih dengan Bapak dari Anahlan, Bapak dari TV dan rekan-rekan wartawan dari Semok, dari TV dan lain. Saya sebagai penggemar motor klasik mewakili teman-teman yang lain sangat berterima kasih sekali dengan adanya nostalgia balapan motor klasik yang akan diadakan perdana di Ancol tanggal 18 dan 19 Maret 2022. Dan berterima kasih sekali dengan Semok yang bisa menyelenggarakan dan support acara ini. Sekali lagi saya terima kasih sebagai mewakili penggemar motor klasik dari teman-teman di Jakarta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih kepada para bapak pembimbing, senior semua yang ada di sini dan tim pihak media. Jadi di sini saya membantu daripada tim Semok, bagian daripada di scouting dan balap ya. Di sini juga ada yang saya sangat terima kasih dan pihak ini sangat membantu
karena salah satu pembimbing kita di sini dari masalah stroke, regulasi sama tim Marshall ya, terutama Pak ya. Saya di sini sangat terima kasih dari tim ini, tim support dan media semua, terutama sponsor. Jadi masalah plastik race ini memang regulasinya beda, sangat-sangat beda dengan umumnya balap motor ya, karena motornya tua, orang bilang wah dengan cc 500 atau 1000 itu kenceng banget, padahal enggak Pak. Di adu American atau Matic sekarang tuh nggak ada apa-apanya. Jadi masalah pendaftaran apa memang kita udah buka, daftar aja silakan. Nanti ketentuan regulasi dan startnya itu nanti kita tentukan pada saat stroke. Dia ada di kelas mana, small block atau big block atau FFA itu nanti kita tentukan pada saat stroke. Jadi nggak bisa, oh motor saya mau masuk di kelas ini, motor saya mau masuk di kelas ini gitu. Karena kan kita bagi dua nih, Eropa Amerika sama Jepang. Dan masalah CC sama tahun yang sudah kita tentukan, tapi nanti keputusan nanti adalah pada saat stroke. Jadi bukan peserta yang menentukan saya pengen regulasi kelas ini kita nggak bisa. Karena kan baik lagi tadi kelas Eropa Amerika itu masalah CC itu memang suatu hal yang melihat ya kalau buat orang awam ya. Wah CC sekian dari orang CC kecil kok mau gitu. Atau jumpa sekali ini CC kecil padahal nggak juga. Jadi untuk nanti pada saat regulasi dan stroke itu baru bisa ditentukan. Tapi kalau bagi para teman-teman yang mau daftar sekarang silakan. Gitu. Ya. Jadi kita nanti serahin lagi kepada pihak panitia, bantuan dari ini segala semua itu nanti saya mohon bimbingannya Pak. Gitu. Jadi biar sukses apa segala macam mengurangi tingkat kerugian lah, kecelakaan atau segala macam nanti saya mohon arahannya Pak. Jadi ya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada tim support semua dari media, pembimbing, dan sponsor. Saya sangat terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, katanya nih kemarin sudah ada ini. Kalau buat kelas Mercy katanya ada kelas khusus Mercy. Ya. Pintar Mercy itu maksudnya mau dikhusus Mercy. Ya. Memang kemarin ada beberapa teman yang mengajukan kenapa nggak bikin kelas Mercy. Saya bilang saya menyediakan 3 kelas kosong. Selebihnya itu mungkin kalau memang dari kelas Mercy bisa memenuhi kuota 50 unit starter, saya akan buka. Tapi kelas dadakan ini akan saya siapkan tetap pada saat event. Mungkin ada dari teman-teman yang mau kelas custom, mau turun silakan, atau kelas chopper, ya bilangnya kelas-kelas penasaran apa. Jadi kita tidak mengurangi semangat daripada pengunjung juga. Kalau memang mereka mau turun tiba-tiba mau dong ikut turun, saya mau sukses gini-gini, oke siapin minimal 50 kuota untuk kita bikin kelas sendiri. Jadi itu ya kurang lebih ya. Joki motivasi beda. Berarti dia cuma sekedar main gas. Berarti dia harus pakai show ya. Pakai jiwa itu motor kayak gimana nih? Ini karakternya kayak apa nih? Oke, berarti nggak main perasaan. Iya main perasaan gitu. Kayak pegang di sebelah main perasaan. Oke. Tapi pernah kita ada satu kali itu lucu-lucu. Karena yang jalan yang balapan teman-teman semua. Iya. Teman ada yang jalan. Karena jiwa saudara. Iya. Iya benar. Nolong dulu ya. Mana ada pembalap mau menang nolong kan di sini, tapi slogannya kita menang kita senang ya. Jadi kalau menang kita senang aja ya. Oke benar. Mantap Bang. Oke itu aja. Nanti kita ada pengalaman bedanya joki GP atau joki road race sama joki klasik itu beda banget ya. Kalau joki klasik itu pakai soul, pakai art, pakai seni, pakai motor. Kalau motor balap itu penting motor kenceng, lu bisa bawa, bisa finish, menang gitu ya. Oke, terima kasih Om. Terima kasih. Perkenalkan saya Pak Gong. Saya sebagai owner Kiri itu saya dan semua juga udah tahu kalau untuk ini yang mengerjakan saudara Eko. Sebenarnya
ini motor hanya bentuknya aja yang serem. Kalau larinya dia nggak begitu serem karena motor tua. Bisa sampai terjadi konsep seperti ini itu perjalanannya sangat panjang. Semua event untuk balap di pasir, balap tanah sudah kita mainkan. Nah, cuman ketemu di topnya ini ada di buat drag race. Ya seperti ini hasilnya. Dan mungkin ini motor tua tipe WL yang dipakai road race di Indonesia hanya ini. Dipakai buat drag race hanya ini. Nah, semua ini konsep, semuanya kita konsol bareng sama Mas Eka. Ya, perjalanannya emang sangat-sangat panjang. Dari mesin karungan, dirakit, kurang lebih nyari spare part dan sebagainya itu setahun lebih. Begitu jadi, awalnya chopper. Begitu chopper ada event balap, kita pakai dan kita pakai, akhirnya jadinya seperti itu. Itu perjalanan yang sangat panjang bisa terbentuk seperti ini. Mbak Nesa ini katanya katanya emang udah tadi tugas ya. Mbak Nesa racing ambassador berarti kan nanti melepas balap Mbak Nesa ya. Ceritain dong Mbak Nesa kalau ngeliatin balap-balap yang biasa itu biasa. Kalau ngeliat motor-motor klasik kayak gimana Mbak Nesa? Luar biasa. Luar biasanya gimana? Maksudnya ada. Karena emang aku punya mobil. Oh, kamu juga punya motor? Punya motor juga? Dulu. Motor apa yang pernah ditunggangi? Punya Ultra. Ultra dulu? Ultra? Ya, oke Mbak Nesa, kira-kira kalau Mbak Nesa jadi di depan tuh yang ada di pikiran Mbak Nesa apa sih sebelum melepas? Maksudnya pengennya apa ada yang kenal? Pengennya kenal aja yang kenal nih apa gimana gitu? Kan sebelumnya juga ada di aku di brand amatir yang di Kerawang tuh. Jadi seru aja sih acaranya. Dari pertanyaan saya nih suka dukanya jadi sementara maksudnya kerja panas apa kesel apa kerja panas jokinya orang tua semua nih gitu bagaimana? Ya nggak jelasin nggak? Karena hobi itu kan dari tahun 2009 aku gabung dari ini. Jadi seru aja. Udah, oke. Mbak nanti kita ketemu di sana ya di balapan gila-gila Mbak. Ini kan ada nostalgia Mbak. Nanti saya juga ada hiburan musiknya nostalgia juga. Oke, terima kasih ya Mbak Nesya. Lebih gila. Semua 3 pabrikan ini bisa dikomandai tim dari USD dari Harley Davidson. Karena saya lihat karena komunitasnya ini memang sangat benar-benar bagus. Tapi dari kami teman-teman di Bali itu mereka sangat sekali yang saya tahu komunitas mereka kurang edukasi. Jadi kemarin itu saya coba ngeblas di Bali itu mereka nggak ngerti tentang acara ini Pak. Karena mereka memang masih terpisah-pisah nih Pak antara yang pabrikan ini. Karena mereka kaget event ini saya tidak tahu terrealisasi atau tidak. Event ini ada pabrikan Jepang, Eropa dan Amerika. Mereka hanya fokus di pabrikan USA aja dengan Harley-nya yang lama-lama. Nah, bagaimana caranya Pak dengan pabrikan USB dari Kata Elang ya? Bisa bisa jadi inspirator Pak dengan menggandeng Semok dan Imi terutama secara legalitas, dan saya sangat senang sekali ternyata sudah ada portal online dan secara legalitas itu sangat, karena itu penting banget Pak. Karena kalau bikin buat roadshow dulu Toko Dolor ini bikin Jawa Pak, Jawa Bali Lombok dan sukses, tapi waktu itu aja legalitas masih ngaco Pak, apalagi sekarang kan legalitas dengan baik. Mungkin saya bisa membantu ini awareness-nya, sosialnya ini ke teman-teman di Bali, terutama di edukasi Pak. Karena terus terang aja kami kekurangan edukasi. Yang ada orang mikirnya ini atau ini saya sendiri juga kurang paham Pak. Karena ini sendiri kurang sedikit banyak orang yang tahu. Tolong bisa lebih disosialisasikan. Kami akan coba sebarin Pak.
biar mereka bukan hanya sekadar drag race-nya aja, event-nya aja, tapi edukasinya. Benar. Dan makasih Pak. Terima kasih. Ya, pendaftarannya ada di link registrasi. Ada linknya di sini semua kita buka edukasi. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah tadi bahwa masuknya tokoh gimana ya? Ya, sorry. Yang ketiga tadi kan? Yang ketiga sudah berapa banyak? Oh, yang banyak baru tadi sama TPO isu yang kemarin ada 300-an, tapi yang baru benar-benar daftar baru 10. Itu sampai Lampung, Jogja, luar daerah. Berarti Sudah ada. nasional. Biasanya sih kalau kata teman-teman anak-anak klasikan nih menjelang hari H itu udah pada masuk biasanya. Itu pendaftaran 150.000 flat semua kelas dan dapat 1 t-shirt. Berarti untuk deadline-nya tanggal terakhir pendaftaran itu? Terakhir pendaftaran kalau nggak salah di tanggal 17, bahkan di on the spot sih masih berani. Pihak panitia dibilang tanggal 18 pun on the spot masih berani, masih bisa. Karena kita memang intinya adalah mengakomodir para klasikan untuk senang bersama. Tapi intinya tadi saya dibisikin sama Syukur ini, yang penting adalah safety-nya. Apapun balapannya, nanti pihak ini yang tim scrutingnya, tim semuanya, marsalnya ada ini. Baru tim penjurian dari klasikannya, dari Semo. Jadi kita kawin sama ini. Disupport. Itu dia bareng-bareng. Gimana? Ya. Ya, terima kasih. Mungkin Riki Pak ya. Jadi untuk kelas Eropa kemungkinan, jadi ini kan dua, Eropa, Amerika sama Jepang. Eropa, Amerika itu jadi satu, Jepang itu kelas sendiri. Kemungkinan kalau untuk kelas itu kita sesuaikan dengan tahun. Jadi kalau bicara kayak kelas Eropa, Amerika itu mungkin dari tahun 40-an sampai 80-an. Tapi kalau untuk kelas Jepang kemungkinan 60-an sampai 80 atau 90-an. Tapi di sini kita beberapa kelas kita buka. Mungkin dari kelas small blocknya untuk kelas kecilnya itu antara batak 250 sampai 500 cc, big blocknya 500 sampai 1000 cc untuk kelas Eropa Jepang. Kalau untuk Eropa Amerika, kalau untuk Jepangnya sendiri kemungkinan era tahun 60-an sampai 90-an kelas small blocknya antara 100 sampai 200 cc kelas small block. Di bloknya itu mungkin kelas 200 sampai dengan 650. Tuh, di bloknya. Tapi di sini juga kita buka dua kelas FFA untuk Eropa, Amerika dan Jepang. Itu dari yang tadi saya bilang kalau Amerikanya mungkin dari tahun 40 sampai 80-an. Jepangnya itu 60 sampai 90-an. Itu aja. Nanti yang menentukan putusan di mana motor tersebut masuk kelas itu nanti pada saat tersebut. Jadi kita lihat secara fisik kecocokannya di mana. Ini road race kan bukan drag race kan? Enggak, ini road race, fun race. Enggak, tidak. Bukan fun race maksudnya. Kalau fun race masih fun race maksudnya drag race Ya, atau road race. Dua race. Jadi cuma 3 lap ya? 3 lap. 3 lap itu banyak tuh? Kemungkinan nanti pada saat 2 lap ya? penyisian ada yang mungkin lagi karena beda pada saat penyisian sama Oke. Berarti antara kita lihat waktu kayaknya. kita lihat waktu. Sama satu lagi Pak, kelas skuter pun itu khusus. Skuter. Skuter tadi ada khusus. Nanti ada regulasi sendiri. Iya, iya. Ya, karena bicara motor Pak. Ya saya dari beliau dari tempat izin. Sebelumnya saya di izin. Sebenarnya apa yang dibuat Smoke ini keren banget ya, kayak kita juga kan sama ini cuma kalau ngomongin acara balapan ya kan cuma ngomongin acara motor kan cuma kumpul atau sarmoni atau ya cuma masukin touring ya. Akhirnya memang ada aktivitas yang memang lebih memacu adrenalin sih, dan itu dikemas lewat ajang parkir. Dan ini memang saya juga pernah ikutin juga sama pernah bikin yang di Tanjung Pakis ya. Dan itu memang animonya tinggi karena memang jarang-jarang ada pantas seperti ini kan gitu ya. Tapi memang seperti Om Dodi bilang kan tadi meskipun pantai juga harus diperhatikan safety-nya gitu, karena mau nggak mau kalau udah kita meskipun namanya fundraise, kalau udah turun di track udah nggak ada lagi namanya
Jadi judul juga ke bawah. Emosi. Kadang-kadang gitu, nah makanya sebagai penyelenggara sih memang udah harus jaga ini tuh sebenarnya, mulai dari regulasinya, mulai dari tracknya yang memang benar-benar memadai gitu. Dan kita sendiri di 645 juga sama-sama lagi karantina standar tapi lebih ke main alatnya kayak flight track gitu kan, itu untuk menampung teman-teman custom sih sebenarnya, biar bisa apa ya, mereka punya motor tracker, mereka punya motor slender, tapi cuma dipajang doang kadang-kadang, tapi nggak benar-benar dicoba tingkatkan gitu. Intinya kalau misalnya motor benar-benar dicoba tingkatkan kan dia teruji di motor, dia bangun motor benar-benar oke nggak sih, benar-benar memang udah sesuai apa yang dia mau, itu sih. Dan harapannya sih dari saya sendiri sebagai media yang memang biasa bikin panes, pihak ini juga mendukung sih itu lebih. Sekian dari saya, terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih Abdullah. Masih sukses. Buat para penggemar motor klasik, hadiri dan saksikan nostalgia balapan motor klasik di Ancol tanggal 15 dan 19 Maret. Anak Elang Harley Davidson mensupport acara ini dan menurunkan rider. Datang dan saksikan. Semua senang, semua menang. Oke, untuk balap motor klasik ini yang dilaksanakan pada 18 dan 19 Maret di Pasar Seni Ancol, IMI DKI Jakarta sangat mendukung dan mensupport program-program kegiatan ini karena kita tahu motor-motor klasik di Indonesia itu banyak. Semua senang, semua menang. Jack TV dan teman-teman media semua. Sebenarnya tujuan utama ini yang gue bilang tadi bahwa tagline kita kan adalah semua senang, semua menang. Karena memang Semok ini kan hadir adalah media digital yang segmentednya di klasik. Ya, apakah itu motor, apakah itu mobil. Tapi begitu didapuk sama teman-teman pecinta motor klasik, 6 bulan lalu kita bikin di Tanjung Pakis, ya animonya begitu gila. Kita free, kita bebas, semua tuh datang. Mau jatuh, mau apa di pasir gitu lah. Akhirnya kayak edik. Yuk bikin lagi yuk. Nah akhirnya ada teman-teman juga anak motor, kita bikin Ancol yuk. Kenapa di Ancol? Karena itu kembali flashback tahun 70-an. Tahun 70-an kita lihat awal mula sirkuit, kita ngomong sama pihak Ancol, alhamdulillah diambil karena kan wisatanya masuk. Semuanya masuk, walaupun dengan pandemi kayak gini kita prokes tetap. Tapi ngelihat animo yang semakin landai, akhirnya dapat izin lah kita, walaupun nanti prokes, walaupun semua intinya sih cuma mau lo punya motor kayak gini nih, tongolin dong yang tua-tua motor klasik nggak cuma dipajang, tapi yuk kita songong, ya tapi kita buat berbagi bareng-bareng. Mungkin itu. Plan selanjutnya apa untuk kedepannya? Apakah di Jakarta juga? Oh iya. Hanya di Jakarta atau Iya. di daerah-daerah atau Iya. lagi atau gimana? Ya insya Allah ini kita sama IO Inara kita mau bikin seri sampai 5 ya. Bandung itu di Ranca Upas itu flat track. Ya, kemudian yang seri ketiga di Jogja, seri keempat di Malang, seri kelima di Bali itu kita coba mainnya di pantai. Ya animonya kebetulan kita juga sudah ada teman-teman yang klasikan dari negara tetangga pengen ikut yang di Bali. Karena di Bali pada saat nanti habis event race mereka pengen touring. Insya Allah teman-teman media kalau memang sponsor ini baik, sponsor ini bagus, gue akan ngajak semua kok. Karena ini punya media, ini punya motor klasikan, ini punya masing-masing. Ini satu bungkusan, nggak bisa cuma sendiri aja. Gue bersyukur ada di media teman-teman karena memang di blow up-nya ini apapun eventnya dengan media kita bisa kok bareng-bareng. Om ini kan di nasional ya Om. Nah rencana ke depan untuk internasional ada kan? Feeling saya dari pertama kali Semok berdiri ada teman-teman yang sudah dari internasional. Kalau memang Semok ini eksis, apalagi sudah dilegalitas sama IMI, sometimes begitu event klasikan, YouTube kita juga sudah monetize, media kita juga terus dibenahi, mereka akan mencari pasti insya Allah, oh ternyata di Indonesia ada Semok ya, klasikan. Terus agendanya pun juga banyak. Insya Allah sih syukur-syukur ya jadi barometer sih, jadi trendsetternya klasikan, yuk kita coba yuk. Dan kita juga pengen bahwa Semok nanti satu saat, saya sudah ngomong sama IMI, kita punya galeri yang tentang klasikan.
mimpinya sih sana sampai nanti ada buku kuningnya pun regulasi klasikannya kita bisa bareng-bareng. Itu dia. Jadi memang klasikan ini sangat ceruk yang sangat besar yang bisa kita kelola nih. Ya. Kali ini pencinta motor klasik itu banyak Ya. Nah, gimana untuk caranya gabung atau ikut di acara kongresnya SEMOK itu seperti apa? Iya, kebetulan iya. Event ini kita udah buka link registrasinya. Kita kasih nanti di WA atau apa untuk link registrasinya sudah ada karena yang buat adalah IO-nya Inara gitu. Sudah kita buat. Linknya apa? Apanya? Linknya apa? Biar orang pada tahu. Oh, iya sebentar ya. Linknya kalau nggak salah Nostalgia Balapan. Linknya di Nostalgia Balapan. Ya, di situ dibuka. Jadi setiap kelas itu 150.000, semua flat dan dapat t-shirt. Gitu. Dan hadiahnya pun juga kita siapkan, mudah-mudahan. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Oh iya, eventnya tanggal 18 sampai 19 Maret. 18 itu Skrut. Yang tadi Om Eko bilang, daftarin aja, nanti tim jurinya lah yang akan mengklasifikasi lu di mana, di kelas apa. Nah, tanggal 19-nya adalah kita event. Nah, eventnya itu dari pagi insya Allah kita nyiapin lampu 20.000 watt sampai night race. Mudah-mudahan. Ya. Harapan ke depan dengan kegiatan klasik ini, partai ini, ada nggak maksudnya dari HOK atau dari SEMOK sendiri? Ya kalau HOK itu kan Harley Owner Group ya. Kebetulan Pak Suherli sebagai ownernya Anak Elang juga support banget, berbagai banget. Apalagi kita sudah ada ini logonya kita pakai. Saya bersyukur banget bahwa SEMOK baru setahun kita sudah mulai dilihat. Karena memang yang Om Naldi bilang tadi, kita nggak cuma touring, nggak cuma San Mori, tapi begitu bahasanya di lapangan kita pengen songong bareng-bareng, tapi semua senang, semua menang. Dengan motor klasiknya dan orang pun sangat klasik. Kalau ini kan kalau yang untuk besok itu kegiatannya hanya motor ya. Ya. Apakah ada agenda untuk mobil klasiknya? Kalau mobil klasiknya pasti suatu saat karena SEMOK sendiri klasiknya memang sih seputar motor klasik. Motor ini bukan dikonotasikan motor dengan motor ya, tapi adalah mesin motor gitu lah. Jadi makanya kalau SEMOK kalau dibuka harus lengkap seputar motor klasik. Kalau dibukanya SEMOK doang, paham deh. Terima kasih. Makasih banyak. Kita pakai di seputaran Pasar Seni Ancol yang ada tikungan yang menuju ke Mercure. Mercure Hotel sama Pasar Seni yang ada lingkaran pertama sampai yang menuju ke Mercure itu setengah lingkaran. Jadi kita muter di situ aja tuh. Sangat mendukung banget karena flashback yang tahun 70-an bahwa sirkuit pertama kali ya di Ancol. Ini kita flashback karena nanti ada display-display, ada juga kita bikin backdrop. Tahun 70-an kita coba print out. Jadi ada edukasinya. Kita ngembaliin marwahnya lah sirkuit. Ya, tahun 70-an. Ya, itu dia. Nanti kita sih dirilis kita udah masuk nih seperti Pak Anies Baswedan. Protokolernya udah tanda tangan, tinggal insya Allah kalau Tuhan berkenan kita audiensi dengan waktu dekat. Yang kedua dari pihak IMI pun sudah nembusin ke Bamsud, Bambang Susatyo. Mudah-mudahan ya beliau bisa hadir. Mbak prokes memang dari pihak Ancol pun sangat ketat. Itu juga nanti buy tiketnya juga buy online one day before, bisa juga on the spot karena kuota. Tapi syukur-syukur di Jumat Sabtu ini tidak melebihi dari kuota karena bisa 4.000 sampai 5.000 kuotanya. Jadi mudah-mudahan di Jumat Sabtu, kenapa Jumat Sabtu kita ambil di yang weekday, jadi tidak di weekend. Prokesnya pun dari pihak Ancol menyiapkan itu. Ada ambulans, ada pihak Covid-nya, Satgasnya, pihak Ancol sudah menyiapkan itu. Sudah, alhamdulillah. Semua